Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kimia, yaitu ruang asam. Apa sih ruang asam itu? Apa manfaat ruang asam dalam ilmu kimia? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Robert Boyle yang hidup dari tahun 1627 hingga 1691 merupakan alkimiawan pertama yang menggunakan eksperimen terkontrol sebagai disimilaritas dari metode alkimia terdahulu dan menerapkan metode ilmiah terhadap alkimia dan menganggap bahwa kimia dengan alkimia itu berbeda. Beliau juga sekaligus merupakan penemu dari ruang asam modern. Ruang asam digunakan untuk menyimpan zat kimia yang tergolong berbahaya. Ruang asam merupakan salah satu ruangan yang berada di dalam laboratorium dan berfungsi untuk mengambil, menghisap, serta mengeluarkan bahan kimia berupa gas berbahaya yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia, sehingga menjadikan kecepatan penghisap dalam ruang asam harus sesuai dengan standar yang berlaku. Di dalam ruang asam, terdapat bagian-bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing. Di antaranya, saklar, yang berfungsi untuk menyalakan blower yang berada di dalam mari asam dan berfungsi untuk menghisap gas di dalam area kerja. Soket listrik, berfungsi sebagai alat bantu kompor listrik yang kita perlukan untuk melakukan analisa suatu bahan kimia. Pintu kaca, yang terbuat dari kaca dengan dinding sliding naik turun yang dapat diatur sesuai keinginan. Storage cabinet, yang digunakan untuk menyimpan berbagai bahan-bahan kimia sehingga zat kimia tetap terorganisir. Meja kerja yang merupakan tempat melakukan suatu reaksi atau pencampuran bahan kimia. Dinding dalam area ini mudah dibersihkan jika terkena tumpahan barang kimia, karena terbuat dari triplex 10 mm dan dilapisi dengan HPL sheet. Dinding luar didesain agar tahan panas, tahan kimia, dan tahan gores. Lampu yang berfungsi sebagai penerang dalam ruang asam, dan blower yang berfungsi sebagai alat untuk menghisap dan mengeluarkan gas yang terkontaminasi pada ruang asam. Pada dasarnya, semua hal di dunia ini perlu dijaga dan dirawat secara teratur agar kondisinya tetap dalam keadaan baik. Perawatan ruang asam tergantung pada jenis yang dimiliki. Ruang asam dapat dirawat dengan membuat jadwal pembersihan rutin, selalu mengecek keadaan apakah ruang asam berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu, untuk penggunaan zat kimia yang berbahaya, perlu dibersihkan setiap kali selesai eksperimen. Menjalankan pemeriksaan tahunan juga penting untuk mempertahankan sertifikasinya, dan tidak menggunakan ruang asam sebagai tempat penyimpanan. Fungsi dari ruang asam adalah sebagai tempat untuk mereaksikan dan menyimpan bahan-bahan kimia yang mengeluarkan gas berbahaya agar pemakai tetap selamat selama mereaksikan zat kimia tersebut. Contohnya, seperti HCl pekat, H2SO4, cairan eter, alkohol, uap CO2, dan bahan lainnya yang mudah menguap. HCl pekat akan mengeluarkan gas klorin atau Cl berwarna kuning kehijauan yang dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan pernafasan. HCl pekat juga dapat mengeluarkan gas hidrogen atau H yang mudah terbakar di udara dalam konsentrasi yang tinggi. Jika tidak terdapat ruang asam dalam laboratorium, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan pada orang yang menghirup gas atau uap berbahaya tersebut. Itu tadi adalah penjelasan tentang ruang asam yang dapat kami sampaikan. Mohon